Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dari kelas 12 TKC 3. Ingin membuat video cara instalasi dan konfigurasi di Debian 8, tugas administrasi sistem jaringan. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi, kita pastinya instalasi dulu. Kita ketik nama kita, tipenya tipe Linux, dan Debian 64 bit. Itu sesuaiin sama laptop kalian ya, 32 atau 64 bit. Oke, lanjut. Kita open settings. Kita buka ke storage. Kita buka MTI. Masukkan DVD1. Kita tekan enter untuk install. Lanjut bahasa Inggris, United States, dan lanjut terus. Tunggu. Nah, di sini masukin domain name kalian, terserah bebas. Di sini aku contohin nama aku sendiri dan passwordnya. Next, kita pilih zona Eastern. Dilanjut memilih this, ya, yang recommended for user aja. Ini kita pilih yes. Dan ini pilih no. Ini juga no. Pilih no lagi. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah aja, yang ditandainnya. Kita bisa aturnya menekan spasi. Kita pilih yang bawah. Oke, proses instalasi sudah beres. Kita pasti lanjut ke step selanjutnya. Pertama-tama kita konfigurasi IP address dulu. Kita ketik nano etc network interface. Kita buka. Ini jadi auto ETH0 dan iNet static. Oke, kita masukin IP address kita. Ya, aku contohin IP addressnya sesuai absen 29 dan hostnya 1. Terus selanjutnya ada netmask. Seperti biasa ya, jaringan. Selanjutnya ada network. Selanjutnya ada broadcast. Dan yang terakhir ada name server. Jika sudah mengkonfigurasi, langkah-langkahnya Ctrl X, Y, lalu enter. Maka konfigurasi yang udah kita edit tadi bisa tersimpan secara otomatis. Kita restart dengan perintah /etc/in.d/networking restart. Oke, selanjutnya kita install SSH buat ngeremote dari Windows ke Debian ini. Dengan perintah apt-get install SSH. Kita masukin DVD1. Lalu ketik enter. Nanti akan menginstal secara otomatis lagi. Kita masuk ke change adapter settings. Kita masuk ke properties. Lalu ke IP4. Di sini kita masukin IP-nya, tapi beda host, tapi satu network ya. Lalu kita ganti port default ke port yang kita buat. Masuk ke file SSH. Di sini aku mengganti port menjadi 929 dan aku mengganti permit loginnya menjadi statusnya yes. Kita bisa coba di aplikasi putih, kita masukin IP kita, lalu port yang sudah kita setting selalu masuk. Nah, ini udah bisa nih. Selanjutnya kita masuk ke DHCP,
Kita install terlebih dahulu DHCP-nya. Setelah proses install berjalan, masuk ke file DHCP-nya. Kita akan konfigurasi file tersebut. Di sini ada a satellite nih ya. Nah, hashtagnya tuh dihapus dari bawah satellite sampai bawah. Nah, kita ganti subnet dengan network, netmasknya diganti. Apa yang kita masukin tadi di pas konfigurasi network. Di sini ada tambahan juga di domain name server kita masukin nanti nama web apa sih yang bakal kita pakai. Di sini aku contohin pakai nama sarahsalsabila07.net. Lalu routers ini disamain sama IP address dan di bawah broadcast disamain sama broadcast apa yang kita masukin tadi di konfigurasi network. Lalu kita masuk ke file default. Di sini ada interface, kita tambahkan ETH0. Setelah selesai kita restart DHCP ini. Lalu kita bisa cek DHCP tersebut di change adapter di details. Nah, ini udah ya. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi DNS ya. Jadi perintahnya itu apt get install bin 9. Lalu masuk ke directory bin, kita bakal mengkonfigurasiin file name conf. Kita bakal masukin zone dimana kita bakal memberitahu dimana sih kita meletakkan file yang bakal dikonfigurasi gitu. Lalu di sini ada bagian zone IP, tetapi di sini memakai IP. Nah, tapi IP-nya tuh dibalik jadi 29.168.192. Hostnya dihilangin, nanti kita bakal isi hostnya di file yang bakal kita konfigurasiin. Lalu kita copy DB lokal ke DB Sarah misalnya. Contohnya aku buat yang Sarah. Lalu semua localhostnya kita ganti sama domain name yang kita buat tadi, kayak aku sarahsalsabila07.net. Dan di sini kita masukin IP, bawahnya juga kita masukin IP. Dan kita masuk ke file berikutnya, kita copy db127 ke db95 atau boleh yang lain bisa. Kita ganti semua localhost menjadi domain name kita. Di sini ada yang paling pojok itu kita isi host yang tadi kita sisain. Aku tadi hostnya 1 kan, jadi aku ngisinya 1 di situ. Lalu kita masuk ke file resolve. Lalu isi search-nya domain name kita, name servernya, IP address kita. Dan kita restart bin 9-nya. Lalu ns lookup. Jika muncul IP atau domain name berarti sudah berhasil. Lanjut kita akan mengkonfigurasi web server. Oke, di sini kita bakal download, langsung disuruh masukin DVD 1-nya. Kita tunggu. Setelah proses instalasi selesai,
Kita masuk ke directory Apache sites available. Lalu kita copy 000 default conf ke Sarah conf contohnya. Kalian bisa gunain sesuka kalian, semau kalian. Oke, kita konfigurasi. Di sini ada server name yang localhostnya kita ganti sama domain name kita. Lalu ada dokumen root yang nanti kita bakal posting itu apa sih yang bakal ada di websitenya. Dan ini kita tambahin server name www domain name kita. Lalu kita masuk ke directory var www html. Kita bakal edit html-nya. Kita hapus dulu semuanya. Baru kita bikin HTML sendiri. Jadi nanti tampilannya itu bisa sesuai apa yang kita edit gitu. Jika sudah selesai membuat HTML, kita restart Apache-nya dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart gitu. Kalau udah status oke, kita coba di website. Kita buka IP kita, berhasil. Oke, lanjut kita bakal ngekonfigurasi FTP. Jadi kita install terlebih dahulu. Masukin DVD 2. Lalu pilih standalone. Dia akan otomatis terinstall. Lalu kita akan konfigurasi file pro ftpd. Kita scroll bagian paling bawah. Kita tambahkan user agar kita bisa mengakses home/debian. Setelah filenya diedit, kita add user, nama yang tadi kita masukin, lalu masukin password bebas, dan ini enter aja, nggak usah diisi, lalu dan selesai. Jangan lupa untuk setelah selesai mengkonfigurasi, kita harus tetap restart. Oke? Kita buka WinSCP, kita masukin IP address kita, lalu port kita tadi 2929, dan username-nya bisa Sarah atau root, passwordnya yang barusan kita masukin. Dan ya, bisa. Oke, selanjutnya ada proses install MySQL. Lalu kita install, masukin DVD. Nanti akan meminta password. Kita masukin password yang baru, bebas, terserah. Kita tunggu. Dan kita cek statusnya dulu ya. Kalau aktif running itu bisa digunain. Lalu kita membuat database. Masuk ke MySQL-nya, create database. Misalnya Sarah, pakai titik koma. Lalu enter.
show database. Nah, lalu kita install phpMyAdmin. Yes, kita tunggu. Yes, kita masukin password yang tadi kita buat. Klik Apache. Itu kita tunggu. Oke, kita buka di website. Searchnya IP kita /phpMyAdmin. Kita login, root, dan password. Database sudah terbaca. Yang terakhir ada jumlah. Kita masuk ke directory Apache Citus Available. Kita copy sarah CONF ke jumlah CONF, atau misalkan ada nama yang lain boleh. Lalu kita ubah di dalam dokumen root jumlah ini ke var www.asj praktek sarah. Kalian bisa bebas mau jadi apapun. Setelah itu kita restart. Lalu dokumen rootnya tadi di var www. ASJ prakteknya belum ada nih. Jadi kita bisa bikin foldernya terlebih dahulu dengan cara mkdir sarah atau yang lainnya boleh. Itu cara membuat folder. Agar bisa mendapatkan akses, kita atur chmod dan jauh. Bisa lihat seperti di video. Jika sudah, kita buka WinSCP kita, lalu var www asj praktek sarah, lalu pindahkan file jumlah zip yang dari Windows ke dalam Debian. Lalu kita install apt install unzip. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu kita unzip file zip yang tadi kita masukin. Nah, ini akan memproses secara otomatis ya. Kita tinggal tunggu aja. Kita masuk ke directory Apache Citus Available lagi. Kita ensite dan decite file yang akan digunakan. Setelah proses itu berjalan, kita buka IP kita di website. Nanti otomatis jumlah sudah siap dipakai di website kita. Ini dia hasil akhirnya.